Salam adik-adikku sekalian, selamat kita berjumpa dalam ibadah Jumat Agung hari ini. Dalam ibadah Jumat Agung hari ini, kita belajar firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 15 ayat 20 bagian B sampai ayat yang ke-41. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan tuntunan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan menghimpun kembali kami anak-anak sekolah minggu Gemit Silonekoten 1 Kupang untuk kami ada bersama dalam ibadah Jumat Agung hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmat-Mu supaya kami mengerti dan kami melakukan firman-Mu dengan baik dalam hidup kami.
Kuatkan kami Tuhan, supaya kami menjadikan firman Tuhan sebagai teladan untuk kami menjalani hari-hari hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nats Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Nah, adik-adikku sekalian, tema renungan firman Tuhan saat ini adalah Tuhan menebusku dengan salibnya. Tuhan menebus berarti Tuhan menyelamatkan manusia. Tuhan mengambil kembali manusia dari apa? Tentunya dari dosa. Awal mula ketika manusia jatuh ke dalam dosa adalah ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, melawan kehendak Allah. Allah melarang mereka
mereka untuk tidak boleh mengambil dan memakan buah di tengah-tengah Taman Eden. Tetapi mereka melawan kehendak Allah dan mereka mengambil buah di taman itu lalu memakannya. Tindakan mereka itu sudah melawan kehendak Allah, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, dalam perjalanan hidup manusia terus melakukan dosa. Baik itu melalui pikiran, yaitu pikiran-pikiran yang buruk. Melalui perkataan, yaitu ucapan-ucapan yang tidak benar, kata-kata yang kotor. Bahkan melalui perbuatan, yaitu sikap-sikap yang menyakiti hati sesama, tapi juga yang menyakiti hati Tuhan. Nah, manusia yang berdosa itu yang sudah seharusnya menanggung hukuman. Tetapi manusia yang berdosa itu tidak dihukum karena apa? Karena Allah dengan kasih yang begitu besar, Dia beri anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menanggung segala dosa manusia. Dia dihukum untuk menebus manusia dari dosanya. Nah, dengan cara apakah Yesus menebus manusia dari dosa? Yaitu dengan cara menderita, disalibkan, dan mati bagi manusia. Adik-adikku sekalian, kita melihat bacaan kita hari ini adalah bagian dari jalan penderitaan yang Yesus tempuh untuk menebus manusia dari dosa. Penderitaan Yesus itu dimulai ketika Dia ditangkap di Taman Getsemani. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Kemudian Dia dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain untuk diadili. Lalu keputusan terakhir adalah Dia harus dihukum mati dengan cara disalibkan. Padahal Yesus tidak bersalah apa-apa. Tetapi karena banyak orang yang membenci Yesus, mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus, menuduh Yesus berbuat yang tidak benar, dan karena itu Dia dihukum mati. Nah, adik-adikku sekalian, Yesus dibawa ke tempat penyaliban. Dia diolok-olok oleh prajurit Romawi, Dia disiksa, Dia dicambuk, dipukul. Dia pikul salibnya sendiri menuju bukit Golgota atau tempat tengkorak. Di perjalanan tubuhnya lemah karena kesakitan. Dan kadang Dia harus jatuh berkali-kali, tetapi Dia mesti bangun untuk lanjutkan perjalanan. Ada seorang bernama Simon orang Kirene. Ketika Yesus berjalan memikul salib dan berkali-kali jatuh, Simon orang Kirene lewat di tempat itu. Lalu para prajurit Romawi memaksa Simon orang Kirene itu untuk memikul salib Yesus. Tujuannya untuk apa? Supaya Yesus tidak terlalu capek, Yesus tidak terlalu lelah, dan supaya Yesus tidak mati dalam perjalanan, sehingga Yesus bisa mengalami penderitaan itu sampai di atas kayu salib. Begitu kejam sekali orang-orang memperlakukan Yesus. Begitu Yesus mengalami penderitaan yang sangat berat. Yesus dibawa sampai ke bukit Golgota. Di sana Yesus disalibkan bersama-sama dengan dua orang penjahat, yang satunya di samping kanan, yang satu di samping kiri. Tangan dan kaki Yesus dipakukan di kayu salib. Mahkota duri yang menancap di kepala Yesus menusuk-nusuk kepala Yesus sampai berdarah-darah. Mereka memberi Yesus minum anggur bercampur dengan mur. Tapi Yesus tidak mau meminum itu. Anggur campur mur. Gunanya untuk menghilangkan rasa sakit, supaya Yesus tidak terlalu merasakan sakit karena dicambuk, dipukul. Tapi Yesus tidak mau. Yesus menolaknya. Karena Yesus mau menanggung penderitaan
itu, dengan penderitaan itu, dengan sadar penuh. Orang-orang di situ membagi-bagi pakaian Yesus dengan cara membuang undi. Siapa yang menang undian, maka dia yang mendapatkan pakaian Yesus. Nah, adik-adikku sekalian, pada jam 9 pagi Yesus disalibkan. Ya. Yesus disalibkan. Dengan alasan mereka menyalibkan Yesus, alasannya adalah terpasang di atas kayu salib tulisan Raja orang Yahudi. Ini alasan kenapa mereka salibkan Yesus. Karena bagi mereka, Yesus menganggap dirinya sebagai seorang raja. Bagi mereka Yesus bersalah karena menganggap dirinya sebagai raja orang Yahudi. Karena itu Yesus harus dihukum. Tulisan di atas salib itu adalah bentuk mereka menyatakan Yesus sudah melakukan kesalahan besar karena menganggap diri sebagai seorang raja. Dan tulisan itu juga adalah bentuk mereka menghina dan mengolok Yesus. Ada begitu banyak orang-orang di situ. Ada kepala pasukan, ada ahli Taurat dan orang Farisi. Ada perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus. Mereka menyaksikan peristiwa Yesus disalibkan. Orang-orang yang ada pada saat itu, yang lewat di tempat itu, mereka menghujat Yesus, mengolok Yesus. Bahkan ada orang yang berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam waktu 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Bahkan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi bilang, orang lain Yesus selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa dia selamatkan. Mereka bilang bahwa kalau Yesus benar-benar adalah raja orang Yahudi, maka dia selamatkan diri dulu, turun dari salib supaya kita lihat dan kita percaya. Adik-adikku sekalian, orang-orang tidak percaya bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Bahkan sampai ketika Yesus mau menghembuskan napas terakhir juga, mereka masih tidak percaya bahwa Yesus adalah Raja dan Tuhan. Adik-adikku sekalian, begitu berat penderitaan Yesus. Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa secara fisik dan juga batin. Secara fisik tubuhnya Yesus disiksa, dicambuk, dianiaya, dipukul. Badannya penuh luka tetapi dia harus pikul salib menuju bukit Golgota. Tangan dan juga kakinya dipakukan di kayu salib. Mahkota duri menancap di kepalanya dan menyakiti kepalanya. Ia sangat-sangat menderita. Secara batin dia sakit hati karena dia tidak pernah bersalah tetapi dibuat bersalah. Dia tidak salah tapi dia yang harus dihukum. Dihujat oleh orang, diolok-olok, pakaiannya diambil dan dibagi-bagikan. Bahkan orang-orang di sekitar dia yang dulu mengikuti dia selama perjalanan pelayanan, murid-murid yang selalu mengikuti Yesus sepanjang perjalanan pelayanan Yesus, mereka meninggalkan Yesus. Bahkan ketika Yesus disalibkan, yang ada di samping kanan dan samping kiri adalah penjahat. Sementara murid-murid yang Tuhan Yesus kasihi, mereka pergi meninggalkan Yesus. Yesus sangat sakit hati, secara batin dia menderita. Adik-adikku sekalian,
Yesus disalibkan selama 6 jam, dari jam 9 sampai jam 3 sore. Dia benar-benar menderita kesakitan sampai dia merasa tidak kuat lagi. Lalu dia berseru, Eloi, Eloi lama sabatani, yang artinya, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Betapa beratnya beban yang dia pikul sendiri, sehingga pada akhirnya dia berseru kepada Tuhan. Dia menyerahkan nyawanya dan dia mati di atas kayu salib. Adik-adikku sekalian, ketika Yesus mati, ada peristiwa yang begitu mengguncang, yaitu tabir bait suci, tabir bait Allah terbelah menjadi 2 bagian dari atas sampai ke bawah. Saat itu orang banyak terkejut melihat kejadian itu. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala terkejut. Bahkan kepala pasukan yang ada menyaksikan, melihat. Bahkan kepala pasukan yang ada di situ yang melihat kejadian peristiwa kematian Yesus itu, pada akhirnya dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada di situ juga perempuan-perempuan yang menyaksikan kejadian itu. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, Yoses dan Salome. Mereka menyaksikan kejadian itu dan mereka terkejut. Peristiwa yang begitu mengguncang membuat orang menyadari bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Tetapi sudah terlambat karena Yesus sudah menanggung penderitaan, sudah mati di kayu salib. Adik-adikku sekalian, kenapa Yesus harus menjalani kematian dengan salib yang berat? Oleh karena saliblah jalan satu-satunya yang perlu ditempuh, yang harus ditempuh untuk menanggung dosa manusia. Itu hukuman yang setimpal dengan dosa manusia, yang Yesus harus tanggung untuk menggantikan manusia, untuk menebus manusia dari dosa. Nah, adik-adikku sekalian, kalau Yesus sudah menderita, disalibkan dan mati untuk menebus dosa kita, Dia sudah mengaruniakan keselamatan bagi kita, maka jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Hargailah keselamatan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, sifat-sifat kita yang buruk. Sifat-sifat apa yang buruk yang harus kita tinggalkan, adik-adik? Yaitu kebiasaan yang suka melawan orang tua, suka menyontek ketika ada ujian di sekolah, yang suka mengambil barang milik orang lain tanpa beritahu pemiliknya terlebih dahulu, yang suka berkata kotor dan berkata tidak jujur, yang suka mengolok-olok orang lain, mengejek teman, membuli teman, kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk yang suka malas belajar, malas baca Alkitab, malas berdoa, malas sekolah minggu, dan ada banyak perbuatan buruk lainnya. Harus dibuang, harus dihilangkan, supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa dan kesalahan. Karena apa? Karena Tuhan sudah tebus kita dengan darah yang mahal, dengan salib yang berat. Jadi kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Karena kalau kita tetap hidup dalam dosa, kita akan semakin menyakiti hati Tuhan. Jadi kita mesti hargai keselamatan yang Tuhan beri, pengorbanan yang Yesus sudah beri bagi kita, dengan cara kita tinggalkan dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Hal yang kedua, yaitu melakukan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Melakukan yang benar itu seperti apa saja?
yaitu taat pada Tuhan, tekun berdoa dan baca Alkitab, rajin sekolah minggu, setia mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua, nasihat guru di sekolah, nasihat guru sekolah minggu. Kita harus mengasihi sesama, menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Adik-adikku sekalian, kenapa Tuhan menebus manusia dari dosa? Itu karena kasih-Nya yang begitu besar bagi dunia dan bagi manusia, termasuk bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan begitu mengasihi umat-Nya sehingga Ia mau menebus dan mengampuni dosa manusia. Karena itu, sebagai manusia, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita juga harus bisa mengasihi sesama kita, mengasihi semua orang. Kita juga harus mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Kalau orang ada yang berbuat jahat kepada kita, jangan kita balas jahat dengan jahat. Kalau ada yang buat salah kepada kita, maka kita tegur dia dengan kasih. Kita bilang, jangan buat seperti itu tidak baik, itu tidak benar. Tapi kamu harus berbuat seperti ini yang benar. Kita tegur dia dengan kasih, kita ampuni dia, lalu kita doakan orang itu supaya di lain waktu dia tidak melakukan hal yang salah. Nah, adik-adikku sekalian, itu yang harus kita lakukan. Kita bisa menghargai keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Ada banyak hal-hal baik sesuai kehendak Tuhan yang kita lakukan, supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Adik-adikku sekalian, kiranya firman Tuhan ini menolong kita supaya kita memakai kehidupan yang Tuhan sudah tebus bagi kita ini, dengan melakukan yang baik, yang benar sesuai kehendak Tuhan. Supaya hidup kita sebagai anak-anak sekolah minggu terus memancarkan kasih Tuhan, terus memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Salam. Mari kita berdoa untuk mensyukuri firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Kami belajar tentang bagaimana pengorbanan Kristus yang begitu besar bagi kami. Kristus menempuh jalan penuh sengsara, menderita, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus kami manusia yang berdosa. Karena itu tolong kami manusia yang lemah dan berdosa ini, untuk kami terus menghargai kehidupan yang Tuhan sudah tebus dengan melakukan yang terbaik dan terus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah semua anak-anak sekolah minggu Gemit Silone Koten 1 Kupang, supaya dimanapun mereka pergi, mereka melangkah dan berada, apapun yang mereka lakukan, biarlah mereka terus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan menolong kami semua untuk kami juga bisa hidup saling mengasihi dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena Tuhan telah lebih dahulu menunjukkan kasih dan pengampunan-Mu bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan kami berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati kita. Salam.